Penderitaan kaum miskin dan anak-anak terlantar. Maka siang itu panas dan berdebu, sinar matahari memantul dari dinding-dinding batu pasar. Di tengah keramaian pedagang kaya yang menjajakan kurma, rempah, dan kain mahal, ada bayangan-bayangan lain, anak-anak kecil yang telanjang kaki, perempuan yang lusuh, dan lelaki renta yang tidak memiliki apapun. Mereka berjalan perlahan, menunduk, berharap ada remah-remah makanan atau sedikit belas kasihan dari orang kaya yang berjalan di sekitarnya. Di salah satu sudut pasar, Ibrahim, seorang pedagang miskin yang dikenal karena hatinya yang peduli, duduk di lantai dengan wajah lelah. Tumpukan barang dagangannya sangat sedikit, hampir tidak bisa menutupi kebutuhan sehari-hari. Ia menatap anak-anak yang bermain di dekat gerobak yang kosong, mata mereka berkaca-kaca karena lapar. Seorang anak laki-laki bernama Yusuf, berusia 8 tahun, menatap Ibrahim dengan mata yang penuh harap. "Pak Ibrahim, bolehkah aku makan sepotong roti?" Ibrahim menggeleng pelan, wajahnya merah karena malu dan kesedihan. "Maaf, Yusuf, aku hanya punya sedikit, bahkan aku sendiri harus menahan lapar." Yusuf menunduk, menahan air mata. Ia tahu di dunia jahiliyah, yang miskin selalu menjadi korban, tidak ada yang peduli, tidak ada yang menolong. Ia melihat seorang pemuda kaya berjalan melewati mereka, mengenakan kain sutra, tertawa, dan meneguk tuak yang dibawa oleh budak. Dunia ini tampak begitu kejam bagi anak-anak yang tidak memiliki perlindungan. Di lorong sempit, seorang ibu muda bernama Fatimah duduk menempel pada dinding, memeluk anaknya yang menangis karena kelaparan. Ia menatap ke langit yang panas, wajahnya lusuh, tangan yang dulu kuat kini lemah karena bekerja dari pagi hingga malam tanpa hasil yang cukup. "Ya Allah, tolonglah kami," bisiknya pelan, suaranya hampir tenggelam oleh riuh pasar. "Kami lelah, lapar, dan tak punya siapa-siapa." Di dekatnya, seorang anak perempuan bernama Aisyah, berusia 5 tahun, menatap wanita kaya yang melewati lorong. Wajahnya yang kotor dan rambut kusut berusaha menutupi rasa malu. Ia merasakan dingin di perutnya, karena sehari ini belum makan sama sekali. Seorang pedagang kaya, Rami, menatap mereka dari atas gerobak dan tertawa. "Hahaha, lihat mereka, lapar dan kotor. Dunia jahiliyah memang mengajarkan kita untuk menjadi yang kuat dan meninggalkan yang lemah." Fatimah menunduk, menahan amarah dan rasa sakit. Ia tahu bahwa tidak ada hukum yang melindungi mereka, tidak ada pemimpin yang peduli. Dunia jahiliyah memang keras, yang kuat menang, yang lemah menderita. Di rumah bangsawan Amir bin Zaid, suasana sangat kontras. Amir sedang duduk di atas tikar tebal dengan tumpukan harta di sekelilingnya, emas, kain mahal, perhiasan, dan budak yang sibuk melayani setiap keinginannya. Ia menatap dari jendela ke jalanan di bawah, di mana anak-anak miskin bermain dengan tulang ternak, mencari makanan dari sisa-sisa pasar. "Hahaha, dunia ini indah," gumam Amir, tangannya mengelus gelas tuak. "Yang kuat menikmati segalanya, yang lemah hanyalah sampah." Di pasar, Ibrahim menatap Amir dari kejauhan, wajahnya pucat. Ia merasa marah dan sedih sekaligus. Bagaimana manusia bisa menjadi begitu kejam? Bagaimana anak-anak ini bisa lahir ke dunia yang tidak peduli pada mereka? Di sudut lain kota, seorang pemuda miskin bernama Rafi duduk menunduk. Ia kehilangan ayahnya dalam sebuah perkelahian antar suku, dan ibunya meninggal beberapa tahun lalu karena sakit. Kini ia hidup dengan sedikit sisa makanan yang diberikan tetangga atau sisa pasar. Tubuhnya kurus, matanya cekung, dan tangannya gemetar saat mencoba menahan rasa lapar. Seorang pedagang kaya bernama Faris berjalan melewati Rafi sambil menepuk pundaknya dengan kasar. "Hahaha, kau kelihatan lemah, bocah. Dunia jahiliyah tidak peduli dengan anak yatim." Rafi menelan ludah, menunduk, dan melanjutkan berjalan. Hatinya penuh kesedihan, tetapi ia tahu tidak ada yang bisa membantunya. Setiap hari adalah perjuangan untuk bertahan hidup, dan setiap malam adalah ketakutan akan kehilangan sedikit pun yang dimiliki. Di lorong pasar, seorang wanita tua bernama Salma duduk di depan gerobaknya yang kosong. Ia menatap seorang pemuda kaya yang sedang berjudi dengan tulang hewan. Setiap lemparan dadu bisa menentukan nasib mereka, menang berarti penghormatan, kalah berarti kehinaan. Salma menunduk, hatinya sakit karena ia tahu bahwa di dunia jahiliyah, permainan ini tidak hanya hiburan, itu adalah senjata untuk menindas yang lemah. Seorang anak kecil menatap Salma dengan mata berkaca-kaca. "Nenek, apakah kita akan lapar selamanya?"
Salma mengelus kepala anak itu, air mata menetes. Aku tidak tahu, sayangku, dunia ini kejam. Tapi kita harus bertahan, meski hanya dengan doa. Di lorong sempit dekat pasar, Hamid, budak yang diam-diam memperhatikan ketidakadilan, menulis catatan. Anak-anak ini lahir ke dunia jahiliyah tanpa perlindungan, tanpa keadilan, dan tanpa kasih sayang. Mereka bukan hanya miskin, mereka terpinggirkan oleh hukum kekuatan. Mereka lapar, telanjang, dan sering menjadi hiburan bagi yang kaya. Hati mereka menderita, jiwa mereka terluka, dan setiap hari adalah perjuangan untuk bertahan. Seorang pedagang miskin, Ibrahim, mencoba mengumpulkan anak-anak yang lapar di dekat gerobaknya. Ia membagikan beberapa kurma yang ia dapatkan dengan susah payah. Anak-anak itu menatapnya dengan mata berbinar. "Terima kasih, Pak Ibrahim," kata Yusuf sambil menggenggam sepotong kurma. "Kami belum makan sepanjang hari." Ibrahim tersenyum lemah, hatinya terasa hangat, meski jumlah makanan itu sangat sedikit. "Ini hanya sedikit, tetapi semoga bisa menenangkan perutmu, jangan kehilangan harapan." Namun di sisi lain, pemuda kaya yang berjalan di pasar menertawakan mereka. "Hahaha, sedikit bantuan ini hanya membuat mereka terlihat lucu. Dunia jahiliyah memang indah, melihat yang miskin menderita sambil kita menikmati segalanya." Ibrahim menunduk, menulis di kulit. "Dunia ini tidak adil, yang miskin selalu menjadi korban. Yang kuat menikmati segalanya, tertawa atas penderitaan mereka. Tetapi hati yang peduli tetap ada, meski kecil dan lemah. Dan suatu hari, cahaya kebenaran akan menyingkap gelapnya dunia ini." Di malam hari, anak-anak miskin berkumpul di sekitar api kecil yang hampir padam. Mereka menatap langit, berharap ada keajaiban. Fatimah duduk di samping Yusuf dan Aisyah, memeluk mereka erat. "Semoga besok ada yang memberi kita makanan," bisik Fatimah. "Semoga Allah melihat penderitaan kita." Anak-anak itu menunduk, diam, dan berharap, meski hati mereka lelah dan perut mereka sakit. Dunia jahiliyah telah mengajarkan mereka bahwa harapan sering sia-sia, bahwa kesenjangan antara yang kaya dan miskin tidak bisa diubah, dan bahwa penderitaan adalah hukum hidup bagi yang lemah. Di kejauhan, suara tawa pemuda kaya terdengar dari rumah mereka yang mewah. Mereka meneguk tuak, berjudi, dan menertawakan kesusahan orang miskin. Di dunia jahiliyah, ini bukan sesuatu yang dianggap salah, ini norma, sistem, dan hukum yang hidup. Di pagi berikutnya, Ibrahim berdiri di pasar, menatap anak-anak yang berlari, pedagang miskin yang menunduk, dan pemuda kaya yang menertawakan mereka. Ia menulis catatan terakhirnya untuk hari itu. Penderitaan kaum miskin dan anak-anak terlantar adalah wajah gelap dunia jahiliyah. Kehidupan mereka penuh kelaparan, ketakutan, dan hinaan. Mereka menjadi korban keserakahan, kebodohan, dan kesewenang-wenangan. Namun, hati yang peduli tetap hidup, dan cahaya Allah akan menembus gelap ini. Suatu hari, keadilan dan kebenaran akan datang untuk mereka yang tertindas. Di pasar, Mekah, kehidupan terus berjalan, anak-anak tetap lapar, ibu-ibu tetap bekerja keras, dan pedagang miskin tetap berusaha bertahan. Dunia jahiliyah tetap keras, kejam, dan penuh penderitaan. Tetapi di tengah gelapnya dunia ini, masih ada secercah cahaya, hati manusia yang peduli, doa yang tidak terdengar oleh orang kaya, dan harapan bahwa suatu hari keadilan akan terwujud.